3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sarlin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya Amalia Burhan dengan NIM 151422010. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul tentang pengaruh media gambar terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 5 Tilongkabila. Baik, selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan ini merupakan fondasi penting dalam mengembangkan keterampilan dasar yang akan digunakan sepanjang hidup siswa, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menjadi bagian integral dari pendidikan di tingkat sekolah dasar. Nah, pendidikan dasar ini bertujuan untuk membentuk karakter dan keterampilan siswa dalam berbagai bidang baik akademik maupun non-akademik yang akan mendukung perkembangan mereka di jenjang pendidikan berikutnya. Menurut Azmaki dalam Ali-Am tahun 2020, mata pelajaran bahasa Indonesia ini bertujuan untuk membekali siswa agar mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai norma yang berlaku, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, selain itu juga pembelajaran ini bertujuan untuk menanamkan rasa bangga dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Siswa juga diarahkan untuk memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan kreatif sesuai dengan berbagai keperluan. Nah, salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa yaitu kemampuan membaca. Nah, kemampuan membaca ini merupakan salah satu keterampilan mendasar yang harus dikuasai oleh siswa kelas sekolah dasar, terutama pada jenjang kelas rendah seperti kelas 2. Nah, membaca ini bukan hanya aktivitas mengenali huruf dan kata, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap isi teks yang dibaca. Nah, pembelajaran membaca yang efektif ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan baik itu menulis, berbicara, maupun mendengarkan. Gillen dan Tem dalam Aswinako tahun 2012 menyatakan bahwa membaca adalah kegiatan visual berupa serangkaian gerakan mata dalam mengikuti baris-baris tulisan, kemudian pemusatan penglihatan pada kata dan kelompok kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf untuk memperoleh pemahaman terhadap bacaan. Nah, kemampuan ini menjadi dasar bagi siswa untuk dapat memahami materi-materi pembelajaran lainnya. Namun, berdasarkan observasi awal di SDN 5 Tilongkabila, sebagian besar siswa kelas 2 ini masih menunjukkan kemampuan membaca yang kurang optimal. Hal ini tampak dari 23 siswa yang mampu membaca hanya 10 orang atau 45% siswa. Siswa yang belum mampu membaca atau masih mengeja ada 9 orang atau 35%, dan siswa yang sulit untuk mengenal huruf ada 4 orang atau 20%. Nah, belajar membaca di kelas 2 SDN 5 Tilongkabila ini selama ini masih cenderung berpusat pada guru dengan metode konvensional seperti membaca teks dalam buku pelajaran yang secara berulang-ulang. Nah, pendekatan seperti ini yang menyebabkan minat belajar membaca mereka berkurang atau ketertarikan untuk membaca berkurang, sehingganya perlu adanya media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar mereka. Nah, selain itu, media pembelajaran yang digunakan sebagian besar hanya berupa teks tanpa elemen visual yang bisa menarik perhatian siswa. Hal ini menyebabkan siswa menjadi bosan dan kurang termotivasi untuk lebih banyak membaca. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang efektif menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, khususnya di kelas 2 ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, media pembelajaran ini adalah segala bentuk atau bahan yang digunakan oleh pengajar untuk membantu proses pembelajaran, sehingganya materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Gambar dapat membantu siswa untuk memahami teks yang lebih baik, meningkatkan konsentrasi, dan menarik minat belajar mereka. Sebagai alat bantu pembelajaran, media gambar juga dapat membantu siswa membangun hubungan antara teks dan gambar, sehingganya mereka lebih mudah memahami isi bacaan. Siswa usia dini ini, terutama di kelas 2 SD, berada pada tahap perkembangan konkret operasional, di mana mereka lebih mudah memahami konsep yang disampaikan melalui pengalaman langsung atau visual. Dalam konteks ini, media gambar dapat menjadi sarana yang efektif
untuk menjembatani kesenjangan antara teks yang abstrak dan pemahaman siswa. Dengan menggunakan media gambar, siswa dapat lebih mudah mengaitkan isi bacaan dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Namun, penggunaan media gambar juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utama media gambar ini yaitu jika gambar yang digunakan tidak relevan dengan teks atau materi yang diajarkan, maka hal ini dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan kesalahan pemahaman pada siswa. Gambar yang terlalu kompleks atau terlalu banyak elemen juga dapat mengalihkan perhatian siswa dari inti materi yang sedang dipelajari. Nah, oleh karena itu, pemilihan gambar yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa dan relevansi materi sangatlah penting. Selain itu, gambar yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik dengan ukuran yang cukup besar agar siswa dapat melihatnya dengan jelas. Nah, terutama bagi siswa kelas 2 yang masih berada pada tahap perkembangan visual yang membutuhkan stimulasi yang cukup jelas. Penggunaan media gambar ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia telah dibuktikan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Hussain pada tahun 2022 dengan judul penelitian yaitu meningkatkan literasi membaca permulaan melalui media gambar siswa kelas 1 SDN 8 Kabilabone, Kabupaten Bonemongo, di mana penelitian ini menggunakan PTK yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca permulaan siswa kelas 1 dengan menggunakan media gambar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media gambar ini efektif dalam membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka. Dalam penelitian tersebut, media gambar ini digunakan untuk menjelaskan kata-kata dan kalimat yang ada dalam teks sehingga siswa dapat lebih mudah memahami bacaan mereka. Dari 25 siswa yang terlibat dalam penelitian tersebut, hanya 8 siswa yang mampu membaca dengan baik pada awalnya. Sementara itu, 17 siswa masih mengalami kesulitan, namun setelah menggunakan media gambar, kemampuan membaca siswa meningkat secara signifikan. Nah, penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan di SDN 5 Tulung Kabila yang berjudul Pengaruh Media Gambar Terhadap Kemampuan Membaca Siswa pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 di SDN 5 Tulung Kabila, yang dimana keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menguji pengaruh media gambar terhadap kemampuan membaca siswa. Penelitian Rahmawati Hussain memberikan dasar yang kuat bahwa media gambar ini dapat diterapkan pada siswa di kelas 1 dan kelas 2 meskipun materi yang diberikan lebih kompleks di kelas 2. Hasil penelitian ini mendukung ide bahwa media gambar ini dapat membantu siswa di berbagai jenjang kelas, tidak hanya pada tahap membaca permulaan tetapi juga pada tahap yang lebih lanjut seperti di kelas 2. Meskipun manfaat media gambar telah diakui secara luas penggunaannya, namun di SDN 5 Tulung Kabila ini masih sangat terbatas. Para guru cenderung menggunakan pendekatan konvensional tanpa melibatkan media pembelajaran yang variatif. Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas yang mendukung dan kurangnya pemahaman guru tentang pentingnya media pembelajaran yang menarik. Akibatnya, siswa sering merasa kesulitan dalam memahami materi bacaan yang pada akhirnya menghambat perkembangan kemampuan membaca mereka. Nah, melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca tetapi juga dapat memberikan pengaruh positif bagi guru untuk mendapatkan wawasan baru mengenai penggunaan media pembelajaran. Nah, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pembelajaran di SDN 5 Tulung Kabila secara keseluruhan, khususnya dalam memanfaatkan media gambar sebagai alat bantu yang efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan judul penelitian pengaruh media gambar terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 5 Tulung Kabila. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang ditemukan. Yang pertama, masih adanya siswa di kelas 2 yang belum mampu membaca dengan baik, sehingganya mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dan mengikuti proses pembelajaran secara optimal pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kurangnya kemampuan membaca siswa diperlukan strategi pembelajaran yang inovatif untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan membaca mereka. Salah satu pendekatan yang diharapkan yaitu untuk menggunakan media gambar, karena media gambar ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar membaca. Dengan media gambar ini, maka dapat mempermudah siswa dalam menghubungkan kata dengan visualisasi, meningkatkan minat belajar mereka dan memperkuat pemahaman mereka terhadap bacaan yang dibaca. Yang kedua yaitu kurangnya pengenalan huruf pada siswa. Ada beberapa siswa yang masih kurang mengenal huruf atau mengalami kesulitan dalam
mengenal huruf, yang dimana berdampak pada kemampuan mereka dalam membaca. Pengenalan huruf yang tidak memadai ini maka akan mengakibatkan kesulitan saat mereka harus mulai membaca. Yang ketiga, siswa kurang tertarik dengan keinginan untuk membaca. Minimnya minat baca siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 ini menjadi masalah yang signifikan dalam pembelajaran. Banyak siswa yang mengalami kurangnya antusiasme dan keinginan untuk membaca yang berdampak langsung pada perkembangan keterampilan membaca mereka. Hal ini dikarenakan siswa tidak menemukan buku cerita atau cerita yang memicu rasa ingin tahu mereka, sehingganya aktivitas membaca terasa membosankan. Kehadiran media digital yang semakin menarik seperti game online membuat siswa lebih memilih aktivitas tersebut daripada membaca buku. Hal ini tentu saja mengakibatkan mereka sulit untuk membaca. Selanjutnya yaitu minimnya penggunaan media. Nah, media yang digunakan kurang menarik untuk siswa, yang dimana media pembelajaran tradisional seperti buku teks seringkali tidak cukup menarik bagi siswa. Hal ini menunjukkan perlunya eksplorasi media yang lebih interaktif seperti media gambar. Media ini dapat menarik perhatian siswa dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan gambar yang menarik, maka siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang diajarkan dan lebih termotivasi untuk belajar, terutama dalam konteks pengenalan huruf dan membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh media gambar terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 5 Tilong Kabila. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh media gambar terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 5 Tilong Kabila. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian secara teoritis ini dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh penggunaan media gambar dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, yang pertama itu untuk siswa. Melalui media gambar diharapkan dapat berpengaruh terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 5 Tilong Kabila. Yang kedua yaitu manfaat untuk guru. Melalui media gambar diharapkan guru dapat menyampaikan materi kepada siswa dengan jelas, tepat, dan dapat membantu guru untuk menggunakan media yang mampu menarik minat dan perhatian siswa dalam membaca. Yang ketiga yaitu manfaat untuk sekolah. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada sekolah mengenai penggunaan media pembelajaran serta dapat memberikan masukan dalam peningkatan fasilitas dan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut dan mengembangkan mutu sekolah. Dan yang terakhir yaitu manfaat peneliti. Untuk peneliti sendiri, dengan diterapkan media gambar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh media gambar dalam kegiatan pembelajaran membaca serta dapat mengetahui tingkat keberhasilan siswa dan menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran. Kajian teori yang terdiri dari beberapa, yang pertama hakikat media pembelajaran, hakikat media gambar, hakikat kemampuan membaca, hakikat pembelajaran bahasa Indonesia, kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu hakikat media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Menurut Prasetyo dalam Widodo Sri Adi dan Wahyudin tahun 2018, media pembelajaran ini adalah suatu alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Rahmat dalam Moto Maklonia Meling tahun 2019, media pembelajaran adalah sarana atau alat proses pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang hubungan belajar mengajar dalam kaitannya dengan pencapaiannya tujuan pengajaran tertentu. Nah, dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini adalah alat bantu atau perlengkapan pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa dan menjamin pembelajaran berlangsung secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, media pembelajaran ini dapat membantu menyampaikan pesan dan informasi dengan jelas sehingganya memperlancar dan meningkatkan proses serta hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingganya dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa-siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan misalnya melalui karya wisata. Selanjutnya ada jenis-jenis
media. Yang pertama, media audio. Media audio merupakan media yang hanya dapat dinikmati dengan pendengaran saja, hanya mempunyai unsur bunyi dan seperti radio atau rekaman berbunyi. Yang kedua, media visual, yaitu media yang memberikan gambaran secara konkret maupun tidak berbentuk bersifat real langsung hingga dapat dirasakan oleh pengguna dalam panca inderanya. Ini dapat dikatakan sebagai media yang mengkombinasikan antara watak dan gagasan melalui media gambar. Nah, media ini digunakan bagus untuk berita yang padat dan lain sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual merupakan media yang menggabungkan unsur bunyi serta gambar yang menciptakan kesatuan antara keduanya. Media ini dapat berupa video, film, dan bentuk lainnya. Poin yang selanjutnya yaitu hakikat media gambar. Yang pertama, pengertian media gambar. Nah, menurut Sadiman Arif S. dalam Magdalena Ina et al. tahun 2020, media gambar ini adalah suatu gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Sedangkan menurut Arsad dalam Utami Sarwik tahun 2018 mengatakan bahwa media gambar ini adalah berbagai peristiwa atau kejadian objek dituangkan dalam bentuk gambar-gambar, garis, kata-kata, simbol-simbol maupun gambaran. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media gambar ini adalah alat atau sarana yang menggunakan gambar, kata-kata, simbol yang dimana berkaitan dengan materi pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami informasi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media gambar. Menurut Sardiman dalam Utami Sarwik tahun 2018 mengemukakan bahwa kelebihan media gambar ini yang pertama sifatnya konkret, lebih substansi untuk menunjukkan pokok permasalahan yang dibandingkan dengan gambar tebal semata. Yang kedua, dapat memperjelas suatu masalah kesalahpahaman dalam bidang apa saja sehingganya dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, murah harganya dan gampang didapat serta digunakan tanpa memerlukan peralatan yang khusus. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, semata-mata hanya media visual. Yang kedua, ukuran gambar seringkali kurang tepat untuk pengajaran dalam kelompok besar. Yang ketiga, diperlukan ketersediaan, keterampilan, dan kejelian guru agar dapat memanfaatkan sumber tersebut. Selanjutnya ada hakikat kemampuan membaca. Poin yang pertama, pengertian kemampuan membaca. Seperti yang dikatakan oleh Alpian, Sarafini, dan Yati Ika tahun 2023, kemampuan membaca ini adalah keterampilan dasar yang semestinya siswa memiliki untuk mampu berpartisipasi pada segala proses pembelajaran. Sedangkan menurut Sri Mula Rahmat, Andi, dan Bu Hari Sarmi, kemampuan membaca ini merupakan proses dengan tujuan mendapatkan informasi yang terdapat di media tulis. Maka kemampuan membaca ini adalah keterampilan dasar yang esensial bagi siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada tujuan membaca. Nah, membaca hendaknya harus memiliki tujuan karena seseorang yang membaca dengan memiliki tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki tujuan. Dalam kegiatan membaca di kelas, guru hendaknya menyusun tujuan membaca dengan menyediakan tujuan khusus yang sesuai atau membantu mereka menetapkan tujuan membaca peserta didik itu sendiri. Tujuan utama membaca adalah mencari dan memperoleh informasi mencakup isinya serta memahami makna bacaan. Makna artinya sangat erat kaitannya dengan maksud dan tujuan membaca. Artinya, dalam membaca haruslah memperhatikan disiplin ilmu atau pengetahuan yang akan kita baca. Selanjutnya ada hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar dan hasil belajar yang baik dengan diberikan arahan oleh guru. Sedangkan bahasa Indonesia ini merupakan alat pemersatu Indonesia yang merupakan alat pemersatu dari berbagai macam perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Sedangkan oleh karena itu dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses kegiatan penyajian informasi dengan sarana komunikasi yang membantu peserta didik untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta menghargai karya cipta bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar ini ada beberapa. Yang pertama, dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulis. Yang kedua, mampu menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, cakap untuk memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Namun demikian, pembelajaran bahasa Indonesia ini diharapkan untuk dapat membentuk individu yang tidak hanya terampil dalam berbahasa, tetapi juga memiliki kedalaman budaya dan karakter yang kuat. Selanjutnya adalah kajian penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Hussain pada tahun 2022 dengan judul penelitian meningkatkan literasi membaca permulaan melalui media gambar siswa kelas 1 SD 8 Kagalune, Kabupaten Bonggolama, yang merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan literasi membaca permulaan pada siswa kelas 1. Nah, penyerapan media gambar ini digunakan sebagai alat bantu pembelajaran untuk membantu siswa dalam meningkatkan literasi membaca permulaan.
Nah, aspek yang pertama itu jenis penelitian. Jadi, penelitian terdahulu adalah penelitian PTK, sedangkan penelitian yang sekarang adalah penelitian kuantitatif. Yang kedua, aspek lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdahulu berada di SDN 8 Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, sedangkan lokasi penelitian sekarang berada di SDN 5 Tilong Kabila, Kecamatan Tilong Kabila. Aspek yang ketiga dari subjek penelitian. Nah, subjek pada penelitian terdahulu adalah siswa kelas 1 SDN 8 Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango yang berjumlah 25 siswa. Sedangkan subjek pada penelitian yang sekarang adalah siswa kelas 2 SDN 5 Tilong Kabila, Kecamatan Tilong Kabila yang berjumlah 23 siswa, yang dimana sama-sama mengambil penelitian pada kelas yang rendah. Yang keempat yaitu dari segi metode penelitian. Nah, metode penelitian sebelumnya adalah menggunakan siklus PTK, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran. Sedangkan metode penelitian yang sekarang adalah eksperimen yang mengukur pengaruh media gambar terhadap kemampuan membaca. Selanjutnya poin yang kelima yaitu dari segi hasil penelitian. Nah, hasil penelitian terdahulu adalah perbaikan kualitas literasi membaca permulaan siswa dengan menggunakan media gambar, sedangkan hasil penelitian sekarang adalah pengaruh positif yang signifikan dari media gambar terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 dan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah fokus penelitian. Nah, fokus penelitian terdahulu adalah meningkatkan literasi membaca permulaan menggunakan media gambar pada siswa kelas 1. Sedangkan fokus pada penelitian sekarang mengukur pada pengaruh media gambar terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang dimana sama untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Selanjutnya penelitian yang kedua itu adalah yang dilakukan oleh Fatmawati Amol pada tahun 2020 dengan judul penelitian meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa melalui media ular kata bergambar di kelas 1 di SDN 9 Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Nah, penelitian ini menggunakan PTK. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi membaca siswa kelas 1. Penerapan media ulat kata bergambar ini digunakan sebagai alat bantu pembelajaran untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi membaca mereka. Nah, aspek yang pertama dilihat dari jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan PTK, sedangkan yang sekarang penelitian kuantitatif. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdahulu berada di SDN 9 Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sedangkan sekarang berada di SDN 5 Tilong Kabila. Subjek penelitian di sini siswa kelas 1 di SDN 9 Kabila, Kabupaten Bone Bolango yang berjumlah 15 orang. Sedangkan yang sekarang itu di SDN 5 Tilong Kabila kelas 2 yang berjumlah 23 siswa, sama-sama mengambil subjek penelitian pada kelas yang rendah. Yang keempat ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang dilakukan terdahulu adalah menggunakan siklus PTK, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran sekarang adalah eksperimen yang mengukur pengaruh media gambar terhadap kemampuan membaca siswa. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian terdahulu adalah kemampuan literasi membaca siswa, yang dimana untuk meningkat kemampuan mereka setelah penerapan media ulat gambar tersebut. Dan hasil penelitian sekarang adalah pengaruh positif atau signifikan dari media gambar terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir adalah fokus penelitian. Nah, fokus penelitian terdahulu adalah meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa kelas 1 menggunakan media ulat kata bergambar. Sedangkan fokus penelitian sekarang adalah pengaruh media gambar terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 dalam pembelajaran bahasa Indonesia, namun sama-sama untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kemampuan membaca merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting bagi siswa untuk dapat mengetahui isi serta pesan yang disampaikan dalam tulisan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dari kajian teoritis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh bahwa kondisi pada siswa kelas 2 SD 5 Tilong Kabila ini kemampuan membaca mereka masih rendah, yang dimana belum optimalnya penggunaan media yang digunakan oleh guru yang menjadi penyebab kurang termotivasinya
siswa untuk belajar membaca. Faktor tersebut tentunya menjadi pengaruh rendahnya kemampuan membaca pada siswa itu sendiri. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya sebagai peneliti memilih untuk menggunakan media gambar sebagai salah satu media yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca. Dengan adanya media gambar ini, maka diharapkan dapat mempengaruhi kemampuan membaca pada siswa kelas 2 yang dapat meningkat. Nah, adapun kerangka berpikirnya itu yang pertama rendahnya kemampuan membaca siswa kelas 2, kemudian harus dibutuhkan media pembelajaran menarik dan memotivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, yaitu media gambar. Nah, dari kemampuan membaca siswa ini meningkat, maka itu berasal dari media gambar. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini menyatakan bahwa dengan penggunaan media gambar dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa di kelas 2 SDN 5 Tilongkabila, karena media tersebut dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat terlibat aktif, mempermudah pemahaman siswa dan meningkatkan keterlibatan belajar mereka. Nah, peneliti kemudian akan menguji kebenaran hipotesis ini melalui pengumpulan data dan analisis yang relevan. Menurut Sugiono tahun 2019 menyatakan bahwa hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen dan digunakan untuk menguji pengaruh media gambar terhadap kemampuan membaca siswa. Nah, data dikumpulkan melalui pemberian tes membaca kepada siswa sebelum dan sesudah penggunaan media gambar dalam pembelajaran, yang dimana akan dianalisis secara statistik untuk menentukan apakah ada pengaruh signifikan dari penggunaan media gambar terhadap kemampuan membaca siswa. Nah, Sugiono mengungkapkan bahwa penelitian kuantitatif ini adalah jenis penelitian yang berdasarkan pada filsafat positisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif, artistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan pendekatan eksperimen ini menurut Sugiono tahun 2022 adalah pendekatan yang dilakukan dengan percobaan yang merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, hasilnya dapat membantu guru memahami efektivitas media gambar dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. Nah, kemudian ada penempatan lokasi dan waktu penelitian. Nah, yang pertama lokasi. Jadi, penelitian ini akan dilaksanakan di SDN 5 Tilongkabila, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Mojokerto, yang dimana fokus penelitiannya adalah siswa kelas 2 pada mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada kemampuan membaca. Yang menjadi alasan peneliti untuk memilih tempat tersebut karena adanya masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Misalnya yang pertama, kurangnya kemampuan membaca siswa di kelas 2, yang dimana banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam kelancaran mengenal huruf, pemahaman, dan kecepatan membaca. Masalah ini membuat SDN 5 Tilongkabila menjadi alokasi yang sesuai untuk meneliti efektivitas media bergambar dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2. Yang kedua, permasalahan yang diteliti ditemui di SDN 5 Tilongkabila. Dan yang ketiga yaitu peneliti ingin mengetahui masalah-masalah yang serangkaian dengan pembelajaran di SD, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini diberikan keterangan tentang gambaran secara umum lokasi penelitian, yang dimana berdasarkan hasil observasi yang sudah dilaksanakan menunjukkan di SDN 5 Tilongkabila ini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Mojokerto, berada di lingkungan pedesaan dengan masyarakat mayoritas yang bermata pencaharian yang sebagian besar sebagai petani dan pekebun. Di sekolah ini sebagian orang tua mendukung pendidikan anak-anak mereka melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah seperti kerja bakti, pertemuan rutin, program pendampingan pelajar di rumah. Namun ada juga beberapa orang tua yang menentang atau kurang mendukung program sekolah, terutama terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler, karena mereka menganggap bahwa kegiatan tersebut kurang relevan dengan kebutuhan anak-anak mereka. Nah, kultur budaya di sekolah ini tetap mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan keagamaan seperti doa bersama, tadarus Al-Quran bersama, serta perayaan hari-hari besar Islam menjadi rutinitas yang mencerminkan religiusnya masyarakat sekitar. Sekolah juga mengajarkan pelestarian budaya lokal melalui seni tradisional,
bahasa daerah, dan permainan rakyat. Nah, di SDN 5 Tulung Kabila ini memiliki siswa yang berjumlah 115 orang, yang dimana siswa laki-laki berjumlah 67 orang dan perempuan 48 orang. Untuk siswa kelas 2 ini berjumlah 23 orang, dan dimana 11 orang anak laki-laki dan 12 orang anak perempuan yang memiliki usia rata-rata 7-9 tahun. Nah, staf guru di SDN 5 Tulung Kabila ini berjumlah 11 orang, 2 laki-laki dan 9 orang perempuan, di mana terdiri dari kepala sekolah, guru wali kelas, guru agama, guru PJOK, operator, maupun tenaga keperpustakaan. Nah, penelitian ini dilakukan di SDN 5 Tulung Kabila, Kecamatan Tulung Kabila, berada di lokasi pedesaan, yaitu Desa Mawutong. Sekolah ini memiliki lapangan yang cukup luas yang bisa digunakan untuk apel pagi bagi guru dan siswa, tempat bermain bagi siswa, dan untuk lapangan olahraga. Untuk ruangan yang terdapat di sekolah ini terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS, 4 ruang WC, dan 2 ruang kantin sekolah. Nah, yang kedua, waktu penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025, mulai dari observasi, identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-eksperimen. Penelitian eksperimen adalah satu-satunya metode penelitian yang dapat menguji hipotesis mengenai sebab akibat. Desain penelitian yang digunakan adalah one group, pretest, dan post-test yang dilakukan sebagai kondisi yang dikendalikan dengan tujuan memberikan gambaran terhadap pengaruh media gambar terhadap kemampuan membaca pada siswa kelas 2 SDN 5 Tulung Kabila. Penelitian ini juga hanya menggunakan satu kelompok saja, tanpa ada kelompok perbandingan. Nah, cara dalam melakukan penelitian ini yaitu melakukan pretest atau tes awal kepada kelompok yang akan diteliti. Setelah itu peneliti melakukan treatment atau perlakuan, kemudian melakukan post-test atau tes akhir. Besarnya suatu pengaruh dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pretest dengan post-test. Nah, menurut Sugiono dalam Arliana B. et al. Tahun 2022 mengemukakan bahwa penelitian pre-eksperimen dengan desain yang berbentuk one group, pretest, dan post-test ini merupakan salah satu desain eksperimen yang menggunakan satu kelompok sampel serta melakukan pengukuran sebelum dan sesudahnya diberikan perlakuan pada sampel dengan rancangan sebagai berikut. Yang pertama, O1 dikali O2 itu yang dimana O1 ini nilai pretest, yaitu kemampuan membaca sebelum diberikan perlakuan. Kemudian sini penggunaan media gambar, dan O2 ini nilai pretest, kemampuan membaca sesudah diberikan perlakuan berupa media gambar. Yang keempat, variabel penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, menurut Sugiono tahun 2019 menjelaskan bahwa variabel penelitian ini adalah suatu atribut atau sifat maupun nilai dari orang atau objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang pertama, variabel bebas. Nah, variabel bebas dalam penelitian ini adalah media gambar, yaitu alat bantu visual yang digunakan dalam pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam memahami materi. Kemudian variabel terikat. Nah, variabel terikat di sini adalah kemampuan membaca, yaitu kemampuan siswa untuk membaca yang mencakup aspek pengenalan guru, ketetapan, kelancaran, dan ketetapan intonasi yang tepat. Nah, indikator dalam penelitian ini dapat berupa melafalkan huruf vokal A, I, U, E, O, dan huruf konsonan B, D, K, L, M, P, S, T, kemudian membaca suku kata dan kata dengan nyaring, dan membaca kalimat sederhana dengan lafal yang intonasi yang tepat. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, populasi. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa kelas 2 SDN 5 Tulung Kabila yang berjumlah 23 siswa. Menurut Sugiono tahun 2003, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, yang kedua yaitu sampel. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas 2 di SDN 5 Tulung Kabila. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan cara total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan cara subjek dalam populasi yang dijadikan sampel. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 23 siswa. Peneliti mengambil sampelnya sesuai dengan banyaknya siswa di kelas 5, yaitu 23 siswa. Kemudian yang keenam, teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan cara seperti observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini adalah cara yang
yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari apa yang akan ditelitinya sebagai pendukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama yaitu teknik observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat bagaimana siswa kelas 2 berinteraksi dengan media gambar saat belajar membaca. Peneliti dapat mencatat aktivitas siswa kelas 2, respon mereka terhadap media gambar, serta perubahan perilaku atau keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Teknik ini membantu peneliti mendapatkan data kuantitatif mengenai suasana belajar dan bagaimana media gambar mempengaruhi minat serta partisipasi siswa kelas 2 dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, observasi pada penelitian ini berupa lembar pengamatan pelengkap dari tes dengan mengetahui kemampuan, keseriusan, dan keaktifan siswa kelas 2. Nah, yang diungkapkan oleh Asmani mengatakan bahwa observasi ini adalah pengamatan dan pencatatan sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua yaitu teknik tes. Nah, pemberian tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam membaca, yang dimana mengukur kemampuan membaca siswa ini sebelum dan setelah mereka belajar menggunakan media gambar. Nah, tes yang digunakan adalah pemberian penugasan. Tes ini dapat berupa serangkaian soal membaca yang dirancang sesuai tingkat kemampuan siswa kelas 2 seperti tes membaca huruf, kata, atau kalimat sederhana. Nah, tes dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif ini tentang peningkatan kemampuan membaca siswa akibat penggunaan media gambar. Hasil tes ini menjadi indikator pengaruh media gambar dalam memperbaiki keterampilan membaca siswa kelas 2. Menurut Ari Kunto, tahun 2018, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Yang terakhir yaitu teknik dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen atau arsip yang terkait dengan penelitian. Nah, pada penelitian ini, dokumentasi dapat berupa pengumpulan data dari buku nilai, foto aktivitas, pembelajaran, catatan kehadiran, melakukan pretest, pemberian treatment, dan melakukan post-test atau kegiatan yang dilakukan selama penelitian dan hasil karya siswa yang berkaitan dengan kegiatan membaca di SDN 5 Tilongkabila, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Nah, teknik dokumentasi ini dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi tambahan yang mendukung hasil dari observasi dan tes, seperti perkembangan kemampuan membaca siswa berdasarkan catatan sebelumnya. Ini juga memberikan bahwa bukti autentik dari proses belajar mengajar yang terjadi selama penelitian. Sugiono mengungkapkan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya penting dari seseorang. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, uji validasi instrumen. Nah, validasi instrumen ini merupakan suatu bentuk pengukuran yang menunjukkan tingkat keandalan alat ukur. Apabila instrumen dikatakan valid, maka alat ukur yang digunakan menunjukkan data yang valid, sehingganya alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang semestinya diukur. Menurut Sugiono, instrumen penelitian ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Aspek-aspek yang diuji dalam penelitian ini yaitu kemampuan membaca, seperti intonasi yang jelas, pengucapan yang tepat, huruf, kalimat, dan juga kejelasan dalam bersuara. Nah, penelitian ini akan dikatakan valid apabila koefisien berpengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti normal atau tidak. Nah, uji kenormalan data menggunakan uji Lilliefors. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Nah, uji hipotesis di sini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh terhadap kemampuan membaca sebelum dan sesudah menggunakan media. Dalam penelitian ini, uji hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji T untuk dua sampel berpasangan dependen. Sampel dependen atau sampel berpasangan ini digunakan sebagai subjek sampel yang sama namun mengalami penggunaan berbeda pada satu populasi. Nah, adapun langkah-langkah hipotesis ini, yang pertama merumuskan pasangan hipotesis statistik, kemudian menemukan kriteria pengujian hipotesis, setelah itu memberikan kesimpulan. Nah, selanjutnya ada hipotesis statistika.
Hipotesis statistika ini yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu H0 dibahagi Y1 sama dengan Y2, yaitu tidak terdapat pengaruh penggunaan media gambar terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 5 Tilong Kabila. Dan yang kedua, H0 dibahagi Y1 sama dengan Y2, terdapat pengaruh penggunaan media gambar terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi Y1 ini nilai rata-rata kemampuan membaca sebelum menggunakan media gambar, dan Y2 nilai rata-rata kemampuan membaca sesudah menggunakan media gambar. Nah, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media gambar berpengaruh positif terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 di SDN 5 Tilong Kabila, yang dimana media gambar ini dapat membantu siswa dalam memahami kata dan kalimat dengan lebih mudah visualisasi, sehingganya meningkatkan minat dan motivasi belajar mereka. Nah, penggunaan media ini membuat pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan karena siswa dapat menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman nyata. Oleh karena itu, media gambar dapat dijadikan strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih.